Halo, perkenalkan nama saya Melitania Surya dengan NPM 1841211 dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai hak cipta. Yang kita ketahui, pengertian dari hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa ada pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Nomor 28 Tahun 2014. Timbulnya perlindungan itu sendiri yaitu bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan dipublikasikan. Yang kedua, tanpa pendaftaran atau deklaratif. Ada sifat-sifat hak cipta yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 nomor 19 tahun 2002. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik itu seluruh maupun sebagian, seperti warisan, perjanjian tertulis, wasiat, hibah, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat konsep dasar hak cipta. Yang pertama yaitu hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Yang kedua, hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Misalnya hak menggandakan atau mengumumkan. Jadi di sini juga terdapat fungsi hak cipta yang ditegaskan dalam Undang-Undang 19 tahun 2002, yaitu pasal 2 yang berbunyi, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografinya dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuan menyewa ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Tata cara pendaftaran hak cipta pasal 66 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Jadi mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM. Berikut ini adalah beberapa syarat umum yang harus Anda lengkapi saat melakukan pendaftaran. Yang pertama, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diketik 3 rangkap lembar pertama dari formulir tersebut. Dan jangan lupa ditandatangani dari formulir tersebut di atas materai 6.000 oleh pencipta. Pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri. Kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Dengan ini, Anda harus menyertakan contoh ciptaan produk hak terkait atau penggantinya. Yang kedua, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait. Dan 3, membayar biaya. Keputusan akan dikeluarkan paling lama 9 bulan. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapat hak cipta dan hak terkait. Dan jangan lupa untuk teman-teman lengkapi persyaratan berikut ini. Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta yaitu sengketa hak cipta. Kita gugatan perdata, kita pengadilan niaga dulu, dan setelah itu ada pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Kedua, ada gugatan ganti rugi. Jadi tindakan pidana hak cipta itu misalnya sengaja melanggar hak pemegang hak cipta dengan membuat, menjual, menyewakan tanpa seizin pemegang hak cipta. Yaitu baru penetapan sementara peradilan. Jadi di sini adalah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa hak cipta. Adanya pelanggaran hak cipta sebagai berikut. Perbuatan yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan pelanggaran hak cipta ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu sebagai berikut. Pengumuman atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang aslinya. Pengumuman dan perbanyak segala sesuatu yang diumumkan diperbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan diperbanyak.
Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebut secara lengkap, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan. Perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana hak cipta, yaitu tindakan mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengaliwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, menyimpor, memamerkan, mempertunjuk kepada publik, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. 3. Memperbanyak penggunaan adalah mengadakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau program aplikasinya. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya. Pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin ahli waris dalam jangka 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Dan suatu karya cipta yang tidak dicantumkan nama penciptanya dalam suatu karya yang diumumkan atau diperbanyak, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut secara pidana. Gugatan ganti rugi. Pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait berkat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya atau hak terkait dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Dan pemegang hak cipta dan hak terkait juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sekian akhir presentasi saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.